Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Rizali Ansar. Dan di dalam video kali ini saya pengen berbagi kepada kawan-kawan petani semuanya, bagaimana sih cara kita meningkatkan kesejahteraan kita, terutama bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan para petani. Yuk, tonton sampai habis. Sahabat petani semua dimanapun Anda berada, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana sih caranya kita meningkatkan kesejahteraan. Sebetulnya meningkatkan kesejahteraan itu sebetulnya sangat-sangat sederhana teman-teman semuanya. Caranya adalah dengan meningkatkan hasil pertanian kita. Nah, peningkatan hasil pertanian tentunya diawali dengan peningkatan dari kualitas pertanian kita. Contohnya apa? Lahannya dibagusin, kemudian cara menanamnya diperbaiki. Nah, kemudian informasi-informasi Anda dapati dengan lebih baik lagi, maka otomatis lahan Anda, tanaman Anda jadi lebih subur, lebih meningkat hasilnya, dan pasti dapat uangnya lebih banyak, betul tidak kira-kira? Nah, jadi sahabat semuanya, di sini saya ingat pepatah yang dikatakan oleh seorang Albert Einstein ya. Albert Einstein itu adalah seorang penemu. Nah, dia berkata bahwa katanya ketika kita ingin sesuatu yang lebih, maka kita harus melakukan sesuatu yang lebih juga. Dia bilang bahwa hanya orang gila katanya yang mengharap sesuatu yang lebih, tapi yang dilakukan masih tetap sama. Artinya apa? Artinya ketika Anda memang nih sahabat semuanya pengen sesuatu yang lebih meningkatkan kesejahteraan Anda perlu sahabat semuanya melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, sahabat petani semuanya, kemarin saya dapat WA ya. Saya dapat WA dari salah seorang petani yang mengatakan bahwa, "Pak, saya pengen banget untuk bisa meningkatkan kualitas lahan saya. Saya belum tahu berapa pH di lahan saya. Saya mesti gimana? Alat nggak punya." Nah, memang betul ya sahabat petani semuanya, bahwa yang namanya alat seperti ini, pengukur pH tanah seperti ini ya sahabat petani semuanya, itu tidak murah harganya. Saya beli harganya 460.000 dulu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anda sendiri punya seperti ini, mungkin akan lebih maksimal ya teman-teman petani semuanya ketika Anda membeli ini difasilitasi oleh yang namanya Lembaga Ekonomi Pertanian. Nah, apakah Anda sudah tahu pengertian Lembaga Ekonomi Pertanian? Lembaga atau kelembagaan ekonomi pertanian itu ya sahabat semuanya adalah sebuah lembaga atau sebuah wadah yang dibentuk oleh Anda sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan Anda semuanya. Nah, artinya apa? Lembaga ini Anda bentuk, Anda buat untuk meningkatkan kesejahteraan Anda. Misalnya nih, Anda di sini tergabung kan dalam kelompok tani. Nah, ketika Anda tergabung dalam kelompok tani, pasti ada gapok taninya dong, ya kan? Nah, di dalam Gapoktan itu sendiri membuat sebuah lembaga ekonomi yang tujuannya adalah untuk menyediakan jasa, misalnya nih jasa untuk pemakaian alat-alat pertanian. Misalnya seperti ini ya, harganya 460.000. Kemudian lembaga ekonomi dari Gapoktan itu sendiri membeli alat ini sejumlah 450.000 rupiah atau 460.000 rupiah. Kemudian ketika petani mau memakai di sini, dia diwajibkan untuk membayar sewa. Nggak usah mahal-mahal, 10.000 rupiah aja misalnya. Nah, dengan petani di sana membayar 10.000 rupiah pertama, ini bedanya ya. Kalau petani, saya yakin Anda juga begitu. Kalau Anda ini dipinjamkan, pasti jarang dirawat. Tapi ketika ini sewa dan betul-betul milik orang lain, Anda mungkin ngerasa bahwa Anda harus Anda harus merawat dengan baik gitulah, dan tidak sembarang gunakan. Nah, gitu teman-teman petani semuanya. Artinya apa? Dengan Gapoktan atau kelompok tani membentuk sebuah lembaga ekonomi, kemudian di sini membeli alat seperti ini, kemudian disewakan kepada petani, nggak usah mahal-mahal, 10.000 rupiah misalnya. Kemudian petani memakai alat itu sehari 10.000 rupiah saja. Bayangkan dengan 46 hari tersewa, otomatis sahabat petani semuanya, uang yang diinvestasikan untuk membeli alat ini itu sudah kembali. Bayangkan 10.000 rupiah dikali 46 hari ya teman-teman petani semuanya sudah 460.000. Artinya uang yang diinvestasikan di sini udah bisa kembali. Dan uang 460.000 itu bisa dibelikan yang lain lagi. Misalnya PUTSK untuk mengetahui berapa kadar nitrogen, fosfor, kalium yang ada di lahan misalnya. Kemudian pembelian alat-alat yang lain lagi, misalnya kultivator misalnya. Nah, tahu kultivator kan? Kultivator itu adalah alat untuk membajak sawah. Nah, membajak sawah. Sederhana ya alat-alat ini. Bayangkan dalam satu sawah, misalnya saya pernah coba.
ketika saya menyangkul sawah 10 meter kali 20 meter, itu lahannya cuma segitu, teman-teman petani semuanya, itu capek banget dengan menggunakan cangkul. Tetapi ketika kita menggunakan kultivator, maka otomatis lahan itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu singkat, bahkan cuma sekitar 1-2 jam selesai. Nah, jadi petani yang memang ingin mengolah lahannya menggunakan kultivator difasilitasi oleh lembaga ekonomi petani itu sendiri, sahabat petani semuanya. Kemudian petani tersebut membayar sejumlah uang untuk jasa membajak sawah atau menghancur lahannya, membajak atau menggemburkan tanahnya seperti itu. Kemudian dari uang di situ masuk lagi kepada lembaga ekonomi. Ketika terkumpul dalam jumlah yang besar, bisa beli lagi dan investasi terus gitu teman-teman semuanya. Karena dengan adanya kita berinvestasi, dengan adanya kita melakukan yang namanya mekanisasi pertanian, maka otomatis ya sahabat petani semuanya, hasil kita pasti akan lebih maksimal lagi. Karena saya yakin ya sahabat petani semuanya, tentunya Anda juga pasti yakin dah, ketika kita ya sahabat petani semuanya berusaha tani, dilakukan dengan sendiri, menggunakan tenaga sendiri, pasti bakal sangat-sangat capek. Beda kalau kita menggunakan mesin. Nah, maka dari itu, dengan adanya kelembagaan ekonomi petani ini diharapkan ya sahabat petani semuanya bisa meningkatkan hasil dan kualitas hasil pertanian itu sendiri, dan juga diharapkan dapat meningkatkan hasil panennya juga. Otomatis uangnya tambah banyak, petani jadi lebih sejahtera. Nah, gitu sahabat petani semuanya. Nah, itu tadi semua penjelasan saya bagaimana meningkatkan kesejahteraan kita. Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan ya sahabat petani semuanya diawali dengan kita mengubah pola pertanian kita menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu teman-teman petani semuanya. Semoga bermanfaat. Saya Rizali Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.